Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya perlu sampaikan karena ada begitu banyak orang yang sering bertanya dan dengan pertanyaan yang selalu sama. Namun sebelumnya pagi ini saya akan perkenalkan ada jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita, yaitu Bapak Cornelius Aris Arianto bersama dengan Ibu Esther Luciana dari Lampung. Bisa berdiri di tempat? Ya, kasih salam Bapak Ibu. Haleluya. Ya, ini dari Lampung Bapak Ibu ya, jauh-jauh ke sini untuk bisa bersama-sama ibadah di tempat ini. Haleluya. Ya, silakan duduk. Baik, saudara-saudara, pertanyaan ini seperti ini pertanyaannya. Bolehkah saya memiliki patung? Ada yang mengatakan kalau patung harus dihancurkan. Lalu saya perlu sampaikan juga, apakah perbedaan antara patung dengan foto? Patung dan foto itu sebetulnya sama, saudara. Kalau patung itu 3 dimensi, kalau foto itu 2 dimensi. Ya. Dan kalau saudara lihat di bagian kiri, itu adalah patung Raja Nebukadnezar. Sementara yang kanan itu adalah gambar dari seorang presiden Amerika. Bedanya, patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar itu disuruh untuk disembah. Jadi kalau misalnya patung itu tidak disembah, kira-kira bagaimana saudara? Enggak masalah ya. Nah, saya akan coba untuk berikan wawasan supaya kita paham. Kita baca terlebih dahulu di dalam kitab Shemot atau Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai ayat 5. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun di langit, di atas atau apapun yang ada di bawah atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Nah, biasanya orang membaca berhenti sampai di sini, saudara. Kalau berhenti sampai di situ, maka seluruh bentuk patung apapun harus dimusnahkan. Namun ayat itu berlanjut di ayat 5 dikatakan, jangan bersujud kepada mereka dan jangan melayani mereka, karena akulah Yahweh Elohimmu, Elohim yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapak kepada anak-anak, kepada generasi yang ketiga dan kepada yang keempat, supaya mereka yang membenci, kepada mereka yang membenci aku. Nah, saya akan memberikan sedikit wawasan agar pengetahuan kita itu jadi benar, Bapak Ibu. Kalau kita lihat patung dan gambar itu sebetulnya tidak beda jauh. Cuman bedanya kalau patung itu ada di 3 dimensi, kalau gambar itu ada di 2 dimensi. Jadi kita harus bisa memahami patung yang harus dimusnahkan seperti yang tertulis dalam kitab suci itu yang seperti apa. Kita tetap tidak boleh keluar dari apa yang kitab suci tulis. Tetapi saudara, kita harus tahu arah pembicaraan firman Tuhan itu kemana. Kalau kita melihat seperti ini, yang paling kiri adalah patung yang tadi. Kemudian yang tengah itu manekin. Sementara yang paling kanan itu adalah patung untuk alat peraga bagi orang yang sekolah kedokteran.
Nah, kalau kita lihat, ketiga patung ini sebetulnya sama, saudara. Cuman yang paling kiri itu dilarang karena dia disembah. Kalau patungnya sendiri no problem, karena apa? Karena itu patung dari Raja Nebukadnezar sendiri. Dan manekin itu juga patung, tetapi apakah harus dimusnahkan? Tidak. Kenapa harus dimusnahkan? Kita harus tahu pada zaman dulu, saudara. Orang-orang ini tingkat pengetahuannya tidak seperti sekarang. Sehingga begitu dia melihat sosok patung, itu dikagumi, lalu sujud dan menyembah. Nah, itulah yang tidak boleh. Itu yang dilarang. Lalu apa bedanya dengan ini, saudara? Ini adalah gambar, bukan patung. Tetapi kalau sudah seperti itu, tentu tidak boleh. Ya, maksud nggak Bapak Ibu kira-kira? Ini bukan patung loh. Ini gambar orang tua kita. Gambar leluhur kita, ceritanya begitu. Tetapi kalau sudah disembah, ini sudah beda, saudara. Ini yang tidak boleh. Ini yang dilarang oleh kitab suci. Jadi, kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh mesti paham agar kita tidak ngawur, saudara. Pokoknya lihat patung, hancurkan saja. Nanti dulu, saudara. Seperti dulu, di belakang sini kan ada patung manekin. Prototipe dari imam besar. Ada orang yang memberikan komentar, loh, Pak Lukas kehilatnya kok ada patungnya? Harus dimusnahkan itu. Lah saya bilang, kenapa harus dimusnahkan? Itu kan prototipe, gambaran dari imam besar. Kalau saudara pergi ke Yeshiva, saya pernah ke sana 2 kali, Yeshiva, itu ada 2 patung besar setinggi orang, saudara. Itu adalah patung imam besar dan imam biasa. Nah, di situ tour guide akan menerangkan bajunya dibuat dari apa. Jadi dia terangkan macam-macam. Itu bentuk patung. Dan itu di Israel loh. Kok tidak dibakar? Kok tidak dimusnahkan? Nah, ini yang harus kita pahami, saudara. Jadi, kalau patung seperti ini misalnya, ada patung kuda, ada patung orang mancing, kemudian ada patung singa, apakah itu harus dimusnahkan? Tidak, saudara. Namun demikian, saya perlu kasih penjelasan ya. Namun demikian, jikalau patung-patung itu disembah, itu ceritanya jadi lain, saudara. Itu sudah ada khodamnya. Mungkin kalau orang di luar Indonesia nggak tahu ya. Kalau di Indonesia ada khodamnya, ada penunggunya, karena sudah disembah. Jadi sekalipun itu hanya patung kuda, itu hanya patung orang mancing, maupun patung singa, itu singa tapi tubuhnya ikan, saudara. Itu yang tidak boleh disembah, harus dimusnahkan. Kenapa? Karena sudah ada khodamnya, sudah ada penunggunya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita harus pahami akan hal ini. Ada sebuah pertanyaan, bagaimana kalau sekali waktu kita foto, kebetulan pada waktu itu pas perayaan Natal,
dan saudara jalan-jalan di mall, lalu kita potret-potret, latar belakangnya kena, saudara. Apakah itu fotonya harus dimusnahkan? Tentu tidak. Kita harus punya hikmat. Ya. Apalagi kalau saudara pergi ke Eropa di hari Natal. Itu ornamen Natal di mana-mana, saudara. Tapi kalau kita mengikuti Natal, nah itu yang salah. Kira-kira paham nggak ini? Ya. Saya seringkali ditanya, sehingga saya pikir, saya tak bikin materi ini saja, supaya kalau ada pertanyaan nanti tak rujuk ke video ini. Jadi kalau sekedar saudara foto-foto dan latar belakangnya kena, ya gak masalah. Gitu loh. Apakah berarti kalau saudara foto kebetulan di belakangnya pas ada pohon Natal, itu berarti saudara ikut Natalan? Kan tidak, saudara. Nah ini yang harus kita pahami. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kalau saudara ikutan pakai atribut Natal? Karena mungkin saudara bekerja di mall untuk tarik konsumen. Sekarang saya mau tanya, saudara kalau disuruh oleh bos saudara untuk mempromosikan makanan atau produk yang dijual, kebetulan itu adalah perayaan Natal, saudara harus pakai atribut Natal, kira-kira melanggar atau tidak? Tidak melanggar, saudara. Kenapa? Karena saudara itu mengatasnamakan perusahaan. Misalnya saudara bekerja di Telkomsel misalnya, dan berkata, kami atas nama Telkomsel menyampaikan selamat Natal. Itu atas nama Telkomsel, karena saudara bekerja. Tetapi kalau saudara mengucapkan atas nama pribadi, itu yang salah. Kira-kira ngerti nggak perbedaannya di sini, saudara? Ya. Jadi jangan sampai kita ini istilahnya buruk gitu loh. Yang penting pokoknya ada patung, sikat habis. Nggak bisa begitu. Kita akhirnya dianggap orang-orang pengagung Bapak Yahweh nggak punya hikmat. Saya ambil contoh misalnya saat saya berdiri, itu di belakangnya ada apa itu, patung apa itu? Merlion, ya. Merlion itu adalah patung berkepala singa dan bertubuh ikan. Jadi ini adalah makhluk yang diberi nama Chimera, ya. Atau makhluk yang tubuhnya lebih dari satu jenis hewan. Kenapa bisa disebut dengan Merlion? Itu diambil dari kata mare, dari kata Latin yang berarti laut, sedangkan ikan itu adalah merepresentasikan Singapura pada zaman dahulu yang merupakan kota nelayan yang bernama Temasek, yang dalam bahasa Jawa kuno artinya adalah kota laut. Jadi patung ini merepresentasikan Singapura pada zaman dulu, yang karakteristik masyarakatnya adalah seorang pekerja keras. Dari kata Singapura itu sendiri dalam bahasa Sanskerta adalah kota singa. Ini merepresentasikan keberanian untuk menghadapi tantangan kehidupan masa depan. Apakah berarti saya menyembah patung Merlion? Ya tidak, saudara. Apakah lalu dengan iman saya, wah ini ada patung, ambil palu di situ, wah bisa ditangkap, saudara. Ya.
Jadi kita mesti pahami akan hal ini, ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat seperti contoh yang tadi, ya. Nah, foto ini manekin. Kalau patung manekin ini atau yang paling kanan lah itu sudah disembah, itu yang tidak boleh, saudara. Nggak usah patung, burung perkutut saja. Kalau orang punya burung perkutut lalu disanjung-sanjung, itu tidak boleh loh, saudara. Itu sudah memberhalakan. Begitu juga orang yang punya hobi mancing misalnya. Misalnya sampai jam ibadah, mereka tidak bisa ibadah hanya karena pingin mancing, nah itu artinya sudah memberhalakan. Bukan cuman burung perkutut, mancing, tetapi juga mobil, rumah, pacar, dan sebagainya bisa jadi berhala. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jadi kalau begitu, jangan sampai kita tidak punya hikmat. Yang dilarang oleh firman Tuhan itu menyembah. Namun demikian, saudara-saudara, jangan sampai, ya sekalipun nggak masalah, tapi saya ada batasan. Yang tidak boleh adalah ketika kita memiliki patung-patung tokoh agama. Sebaiknya tidak boleh ada. Tokoh agama itu macam-macam, saudara ya. Begitu juga gambar. Saya nggak perlu sebutkan tokoh-tokoh agama. Saya rasa saudara pasti ngerti. Kira-kira saudara ngerti apa nggak sih? Ngerti ya? Tokoh agama itu sebaiknya dimusnahkan. Karena itu kita harus tahu bahwa patung itu dibuat dari alam supranatural, dari imajinasi seseorang. Kemudian ada daerah tertentu, saya juga tidak perlu sebutkan, orang kalau jualan patung itu pakai kekuatan magic supaya patungnya laku. Nah itu sudah diisi, saudara. Nah itu juga tidak boleh, saudara-saudara. Nah, sekarang yang perlu kita pahami adalah, ya ini saya akan lanjut lagi supaya kita lebih ngerti. Nah, sekarang kalau orang punya keris, bagaimana saudara? Boleh atau tidak? Bisa boleh, bisa tidak. Boleh kalau itu hanya untuk pajangan dan tidak ada isinya. Kira-kira paham nggak Bapak Ibu? Karena keris itu kan senjata. Lalu apa bedanya dengan pedang katana? Yang di bawah itu pedang katana, saudara. Lalu di sebelah kanan itu senapan mesin. Dan yang sebelah kanan bawah itu royong. Lalu apa bedanya? Itu semua senjata semua. Tapi kalau sudah diberhalakan, nah itu yang tidak boleh. Saudara punya keris, tetapi tiap-tiap, biasanya nih ya, dalam dunia magic, itu tiap-tiap tanggal 1 Suro, itu ada yang namanya Jamasantosan Aji. Itu mencuci gaman, mencuci pusaka. Nah itu yang tidak boleh, saudara. Karena itu sudah ada khodamnya. Kira-kira sampai di sini saudara bisa memahami? Ya. Jadi kita ini sebagai anak-anak Bapak Yahweh harus pakai hikmat agar kita tidak diketawain oleh orang. Sekarang yang berikutnya adalah ada sebuah pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya. Menurut saudara, cacing
itu kosher atau tidak? Halo? Cacing itu kosher atau tidak? Tidak. Berarti tidak boleh dimakan. Nah, itu sesuai dengan kitab Wayikra. Sekarang pertanyaannya adalah, apa sih tujuan Tuhan melarang orang makan makanan yang tidak kosher seperti cacing? Supaya orang tidak sakit. Ini yang mesti saudara ketahui. Ya, kenapa kok orang dilarang makan ini nggak boleh, itu nggak boleh? Karena Tuhan itu sayang dengan kita. Tetapi saudara, dengan berjalannya waktu, orang memiliki tingkat pengetahuan yang luar biasa, sehingga cacing ini diolah menjadi obat. Seperti misalnya, ada orang yang kena tipes dan harus makan pil Thielongwan. Ini kapsul ini luar biasa, saudara. Thielongwan itu adalah kapsul cacing yang ampuh untuk menyembuhkan tipes. Nah, sekarang di dalam kitab Wayikra itu di pasal 11 atau kitab Imamat itu dilarang makan makanan yang tidak kosher. Nah, tetapi sekarang cacing itu bisa dibuat menjadi ekstrak untuk menyembuhkan. Sekarang saya mau tanya kepada saudara sekalian. Kalau sekali waktu anak saudara kena demam, penyembuhan satu-satunya itu hanya pakai Thielongwan. Saudara mau kasih makan kapsul ini atau biarkan anak saudara mati? Halo? Kasih, saudara. Sekali lagi, tujuan Tuhan melarang manusia untuk memakan itu supaya sehat. Karena zaman dulu orang tidak tahu cara ngolahnya. Sehingga itu bisa sangat berbahaya, saudara. Namun demikian, kalau hanya untuk sekedar dimakan saja, itu yang tidak boleh. Contoh, misalnya daging babi. Ya, itu kan bukan untuk obat, tapi untuk dimakan. Nah, itu yang tidak boleh. Karena kitab suci melarang. Kira-kira saudara bisa nggak memahami hal ini, saudara? Ini tipis banget ini perbedaannya. Bisa ya? Jadi, kalau itu dipakai untuk obat yang justru menyehatkan, nggak masalah. Atau saudara akan berkata, ya sudahlah kita percaya Tuhan saja yang pasti menyembuhkan. Padahal ketika saudara sudah berdoa berkali-kali, anak saudara nggak sembuh-sembuh. Apakah saudara berkata, ya sudah, yang penting kita ikutin firman saja, karena nggak boleh, ya sudah, mati, ya wes mati anakku, kan gitu. Apakah begitu, saudara? Saya rasa tidak. Karena kita mesti tahu apa sih tujuan Tuhan melarang, itu yang harus kita pahami, saudara. Karena sekali lagi saya katakan, Tuhan melarang itu karena supaya manusia menjadi sehat. Jadi ini yang mesti saudara pahami. Sekarang okelah kita lihat sayur-sayuran. Sayur-sayuran itu kosher atau tidak? Halo? Kosher. Tapi di zaman sekarang itu nyamari, saudara. Loh, betul gak saya ngomong ini? Ada sayuran palsu
made in China. Ada nasi palsu made in China, itu dibuat dari plastik. Jadi orang disuruh makan plastik, saudara. Lah itu kosher atau tidak? Tidak. Sekalipun nasinya itu nggak masalah, tetapi karena dibuat dari plastik, jadi nggak kosher. Masa orang disuruh makan plastik? Ngerti nggak Bapak Ibu? Ya. Dan sekarang ini seperti sayur-sayuran itu mereka disuntik pakai bahan kimia yang berbahaya. Jadi sekarang ini perbedaannya begitu tipis. Makanya kita mesti berhati-hati saat kita makan. Tapi juga jangan ngawur. Karena ada seorang pendeta yang mengatakan kita tidak boleh makan buah naga, karena itu ada kalimat naga. Kita tidak boleh naik kereta Bima. Lah ini kan kebablasan namanya, saudara. Kalau kita lewat, katakanlah rumah ibadah orang, lebih baik kita mengitari lewat jauh, nggak apa-apa. Ini kebablasan. Kira-kira saya ngomong ini bisa dimengerti atau tidak? Jadi jangan ngawur, saudara. Nah sekarang pertanyaannya, di dalam kitab suci, kitab Romiim atau Roma pasal 6 ayat 13 dikatakan, bahkan janganlah serahkan anggota tubuhmu kepada dosa sebagai alat ketidakadilan. Sebaliknya, serahkanlah dirimu kepada Elohim yang hidup dari antara orang mati, dan anggota tubuhmu kepada Elohim sebagai alat kebenaran. Pertanyaannya, di sini dikatakan bahwa kita tidak boleh memiliki tubuh yang dipakai untuk senjata kelaliman. Pertanyaannya adalah, bolehkah kita belajar ilmu bela diri? Saya jawab bisa boleh, bisa tidak. Kenapa? Kita harus bisa memanage mental kita. Kalau saudara belajar ilmu bela diri lalu dipakai untuk mukulin orang, lah itu tidak boleh, saudara. Tapi kalau hanya sekedar olahraga, nggak masalah. Ngerti nggak Bapak Ibu? Karena dengan belajar ilmu bela diri, setidaknya kita dibentuk mental kita untuk menjadi seorang pemberani. Tapi bukan berarti jadi ngawur, saudara. Orang kalau punya ilmu bela diri banyak itu kadangkala suka ngawur. Sehingga ya ada apa-apa sedikit, ya main plak itu tidak boleh, saudara. Itu mentalnya rusak. Dan saya beritahu, saya termasuk korban. Karena dengan ilmu bela diri, saya sudah tidak takut dengan aparat hukum. Dulu saya sempat masuk tahanan polisi di Pekalongan karena saya memukulin polisi, saudara. Nah itu kan tidak boleh, saudara. Ya, itu yang dilarang oleh kitab suci. Tetapi kalau hanya sekedar olahraga, ya oke, nggak masalah. Sampai di sini saudara bisa paham? Jadi orang kalau punya kelebihan, itu cenderung untuk menjadi sombong dan meremehkan orang lain. Jadi intinya adalah, jangan kita menjadi orang yang sombong. Sekalipun kita ahli bela diri, kita harus tetap menjadi orang yang rendah hati. Dulu, saudara-saudara, saya pernah mengikuti satu kelompok. Ya, kalau orang yang ngikutin perjalanan hidup saya pasti akan tahu. Saya mengikuti satu kelompok, yaitu kelompok Esseni. Saya tahu bahwa kelompok ini sebetulnya adalah
kelompoknya Yesua. Yesua itu dari kelompok Esseni. Tetapi dengan berjalannya waktu, itu ajarannya sudah berbeda, saudara. Di sana ada hierarki, ada aturan. Sehingga sekali waktu saya ditegur oleh teman saya, ketika saya mengusir setan. Saat saya mengusir setan, teman saya itu bilang begini, Pak Lukas itu di kelompok ini belum menjadi imam yang tertahbis. Jadi tidak boleh Pak Lukas ngusir setan. Saya bilang, Bapak bisa ngomong begitu karena orang yang kemasukan setan itu orang lain. Sekarang pertanyaannya, kalau yang kemasukan setan itu anak Bapak bagaimana? Karena dia mengatakan, ya kalau mau ngusir setan harus panggil imam yang tertahbis dari Jakarta, didatangkan ke sini. Saya bilang, ya selak mati loh Pak, digocoh sama setan. Lawang kita punya kemampuan kok, ngapain kita takut? Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Makanya kenapa saya bikin materi tentang masuk ke kuburan Giriloyo. Nih saudara lihat ya, ada dua materi, itu versi panjang, ini versi pendek. Ini cuman 12, ini 20. Lalu, haruskah kita berurusan? Haruskah kita kalau berurusan dengan setan panggil imam tertahbis? Mana ayatnya kalau urusan dengan setan harus dengan imam tertahbis? Kenapa kok kita diajari untuk takut sama setan? Entah di sini atau saudara yang mengikuti streaming saya, pernah nggak ngikutin waktu saya ke kuburan Giriloyo, saudara? Jam 12 tengah malam sampai jam 1 kalau tidak salah. Saya tantangin setan, saya bilang, setan, genderuwo, kuntilanak, kuntil bapak, kuntil embah, ayo keluar semua sini. Karena saya sebelumnya mengatakan, kalau sampai setan itu nongol, tak syuting mukanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya katakan kepada teman saya, agar supaya kita tidak mengikuti aturan yang tidak tertulis dalam kitab suci. Saya bahkan waktu itu ditegur karena saya membaptis orang. Dibilang Pak Lukas belum jadi imam tertahbis, tidak boleh membaptis orang. Lalu saya katakan, ya kalau seperti ini terus modelnya, lebih baik saya keluar. Saya nggak mau hidup di ajaran yang aneh. Sehingga saya keluar, saudara. Dan waktu itu saya katakan, pertanyaan saya kepada teman saya bilang begini, sekarang kalau ada jemaat yang mau kawin, apakah saya harus panggil imam tertahbis dari Jakarta? Lah kalau ternyata orang itu belum dibaptis terus keburu mati, yang tanggung jawab siapa? Langsung kelakep, gak bisa jawab, saudara. Saya bilang itu nggak ada aturan begitu dalam kitab suci. Jadi kalau yang tidak ada ya jangan dilakukan. Bagaimana kita bisa mengeluarkan akte, ya, akte baptisan maupun akte perkawinan kalau semua harus panggil imam tertahbis? Tapi sekarang imamnya sudah meninggal, saudara. Saya katakan ini nggak masuk akal. Dan faktanya, kalau saudara lihat materi ini, saya bersyukur karena ada beberapa tanggapan yang cukup menarik. Bahkan itu yang atas sendiri yang ngasih komen orang Muslim. Saya Muslim, salut sama Bapak yang udah tulus membuat edukasinya, konten yang sangat bermanfaat sekali, dan semoga Bapak diberikan kesehatan, amin. Terus yang kedua, gue dulu takut sama hal-hal beginian,
takut tempat-tempat keramat, bahkan ke kamar mandi malam-malam sendiri nggak berani. Tapi sekarang gue kenal Yesus dengan sungguh, gue nggak takut lagi karena harusnya setan yang takut sama gue anak Tuhan. Dan gue punya kuasa mengusir mereka. Ya Bapak Ibu, dalam nama Yesua yang maha dahsyat, harusnya Yesua. Ya. Yang ketiga, terima kasih Bapak Pendeta, saya sebenarnya orang yang takut akan alam gaib. Tetapi setelah melihat videonya Pak Pendeta, saya dengan sendirinya merasa berani dan merasa dilindungi. Semoga Bapak selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Terus yang di bawah, luar biasa, puji Tuhan, video ini dapat memberikan kekuatan bagi siapapun yang telah terkena racun dari konten-konten yang tidak bermanfaat tentang setan. Yang paling bawah, super dahsyat, Papi Lukas, mantap, Bapak Yahweh memberkati. Saya mau tanya, siapa di sini yang masih takut setan? Halo? Siapa yang berani sama setan? Lah yang tidak angkat tangan, piye saudara? Bingung toh? Ngomong berani, tak berani. Ngomong tidak berani, kok malu? Wes meneng wae. Ya, cari amannya, saudara. Jadi saya katakan kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh tidak perlu takut dengan setan. Jadi ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang ada di luar sana yang kita kalau tidak paham akan kitab suci kita bisa dipelesetkan sedikit. Ngerti Bapak Ibu? Jadi kita mesti berhati-hati dengan munculnya banyak pengajaran-pengajaran dari luar. Agar kita berhati-hati. Jangan sampai kita nanti tersesat. Pagi hari ini saya sampaikan ini, biarlah di hari Sabat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian memiliki pemahaman. Dan jikalau ada orang yang tanya seperti tentang patung, seperti tentang makanan, inilah yang saya bisa sampaikan. Saya berharap kita menjadi semakin lebih sempurna lagi. Memang ada banyak hal yang harus kita sampaikan secara detail, tapi mengingat waktu. Ya, seperti ini saya berharap saudara bisa paham. Dan saya percaya ketika kita mengikuti aturan dari kitab suci, kita aman, dan saat rapture kita pasti menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami pahami saat ini, kami dapat semakin mengerti apa yang Kau maksud, sehingga benar-benar kami diberikan pencerahan. Oleh karena itu Bapa, Engkau akan terus menuntun perjalanan hidup kami menjadi semakin berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Mengundang seluruh kaum pria untuk hadir dalam ibadah Men's Club pada hari Selasa 2 Juli 2024 pukul 6 sore di Kehilat. Divisi Youth dan Pra Remaja mengadakan acara mantai bareng ke Pantai Derini, Pantai Watu Kodok, dan Pantai Sanglen dengan biaya Rp125.000 per orang. Sudah termasuk 1 kali makan dan snack. Berkumpul di Kehilat hari Kamis 4 Juli 2024 pukul 5:30 pagi on time. Pendaftaran dan info lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Shalom atau Beauty di nomor berikut. Divisi Kaum Wanita akan mengadakan piknik ke Lembang, Bandung
pada tanggal 1 sampai 3 September 2024 dengan biaya Rp1.350.000 per orang. Sudah termasuk 6 kali makan, biaya hotel dan tiket wisata. Acara ini terbuka untuk umum. Adapun destinasi wisata yang akan dikunjungi adalah Gunung Tangkuban Perahu, Lembang Park and Zoo, Floating Market, Saung Mang Ujo, Farmhouse, dan juga pusat oleh-oleh. Berangkat pada hari Minggu 1 September 2024 pukul 11 malam on time dan pulang pada hari Rabu 4 September 2024 pukul 1 dini hari. Pendaftaran dan info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Yayan di nomor 0813 2851 3333. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Alif Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Ya, itulah pengumumannya. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati umat-umat-Mu semuanya. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Amin. Ken yehirata. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Isa Yahweh panau eleka wa yashem leka shalom. Amin. Ken yehirata. Baruk atapaer ufaruk atapasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nih kau friatmat kau frifahim teka syekar ala peka wa esterotonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faet. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yevarecheka ve'yismereka. Yevarecheka Yair Yahweh panau eleka. Yevarecheka ve'yismereka. Yevarecheka Isa Yahweh panau eleka ikuneka. Weyasim leka Shalom, shalom. Weyasim leka Shalom, shalom. Yevarecheka ve'yismereka. Selamat pulang, selamat beraktivitas. Bapak Yahweh selalu memberkati kita semua.
Amin. Kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.